but 1 kilometer away, smoke is still rising from reactor 4. Although the explosion happened hours ago, its effects feel dangerously close. At first, residents were not informed about the incident. Many continued their daily routines until black rain started pouring earlier in this morning. Experts say this rain contains high levels of radiation, but most people here don't fully understand the risk. Children are still playing outside, while soldiers and emergency workers are setting up their roofs. Firefighters who respond to the explosion are not showing severe symptoms, burns on their skins, even without any visible fire touching them. The atmosphere is tense. Some residents are trying to leave the city, but there are not enough vehicles for everyone. Government officials have arrived to give instruction, but many questions remain unanswered. I spoke to a local named Svetlana Tinkenko, who's physically white. She told me they say everything is fine, but why does the air feel easy, and why are we feeling sick? Her words reflect the fear and confusion spreading across Chernobyl. This is a disaster unlike anything the world has ever seen, and its impact could reach far beyond this town. Well, we'll continue to provide updates from here despite the growing radiation risk. Reporting live from Chernobyl, this is Laura Natalia Simanjuntak. Hello, Mr. Who's your name? My name is Fidel Legasov, and I'm from the University of Moscow, the University of Nuclear and Technology of Moscow. I'm sent here with Ms. Esther Sherbina by the command of the Secretary General Gorbachev to take care of this disaster. Okay, Mr. We want to know about the accident that going this night. So, what's your contribution in this Okay, accident? actually we don't really know right now, because by the theory it should not be exploded, but anything we have do right now is we have blanket the core of the reactor with sand and boron, and we hope that the fire is going down, the temperature is going down by we doing it, and we all hope it's gonna be better in the next day. Okay, thank you, Mr. Hi everyone, back to my podcast in Natalia Podcast. Jadi kali ini aku mau bahas sebuah kasus sains, tepatnya bidang kimia, yang berkaitan dengan suatu kasus yang sangat-sangat mengerikan, yaitu kasus nuklir yang tidak lain adalah kasus Chernobyl yang terjadi di Rusia, tepatnya di Ukraina, dan lebih tepatnya lagi di kota Chernobyl itu sendiri. Jadi aku sudah bersama dengan narasumber yang sangat-sangat luar biasa, yang merupakan tokoh besar dalam mendukung kasus Chernobyl pada masa itu, yaitu adalah Profesor Fidel Legasov. Hi guys. Salam kenal Profesor, luar biasa sekali. Profesor ini sudah sejauh ini bertahan sampai usianya sudah usia berapa usia Profesor? Sudah 73 tahun. 73 tahun. Ya. Saya tahu Profesor ini juga ikut serta dalam peristiwa itu. Pada masa itu umur Profesor masih berapa? Wah, itu saya masih 30 tahunan kalau tidak saya, atau kalau saya tidak salah, atau 40, saya lupa. Dan di situ sudah menjadi profesor. Ya, iya. Di tahun 1986 usia 30 tahun. 1983, ya. Ya, 83, aku lupa. Ya. Bagaimana Profesor dampaknya ke Profesor sendiri? Nah, itu kena radiasi yang sangat mengerikan. Ya, itu jujur saja cukup mengerikan sebenarnya, karena saya terjun sendiri kemarin ke Pripyat, ke Chernobyl. Itu cukup mengerikan, dan saya tidak menggunakan proteksi apa-apa kemarin, dan saya juga mengalami hal yang serupa dengan Sherbina. Ya, saya mengalami batuk berdarah sampai
paru-paru saya itu sebagian decay, jadi dia harus diangkat agar tidak mengganggu kinerja sel yang lain. Iya, jadi paru-paru saya ini tinggal sebagian. Oh iya. Jadi kami mau tahu Profesor tentang detail kejadian Chernobyl pada masa itu. Bisakah Profesor menceritakannya kepada kami semuanya? Jadi sistem pembangkit listrik tenaga nuklir di Rusia menggunakan sistem yang sama. Terkhusus kita bicara tentang sistem pendingin. Kami di Universitas di Moskow khusus memang untuk meneliti itu. Beberapa dari kami adalah orang yang menuliskan dokumen itu, yang menuliskan dokumen tentang pembuatan tenaga listrik, pembangkit listrik tenaga nuklir itu. Dan semua sistemnya sama di Soviet pada masa itu. Masalah utama yang ada di Chernobyl adalah tentang RBMK. RBMK itu adalah sistem pendinginnya, sistem pendingin pembangkit listrik itu, sistem pendingin reaktornya. Jadi reaktor itu dia menggunakan unsur dengan massa yang sangat berat. Contohnya seperti uranium, sangat radioaktif. Ya, bisa uranium, plutonium, tapi karena itu yang paling mudah didapat, maka itu yang digunakan oleh Soviet. Dan karena Soviet adalah, kita harus terus terang, Soviet adalah negara yang miskin, tidak punya uang yang begitu banyak untuk membangun pembangkit listrik yang cukup aman seperti yang ada di barat. Kita katakan saja Amerika Serikat, pembangkit listrik yang memiliki pelindung yang terbuat dari beton. Dan mereka juga belum supply karena punya masalah dengan Amerika. Itu. Jadi Soviet hanya bisa menggunakan grafit. Memang cukup efektif untuk memperlambat neutron, karena dia ketika uranium itu decay, dia terurai menjadi unsur-unsur yang lebih ringan. Contoh saja iodin atau saya lupa senyawa apa itu, ZS atau ZR. Itu dia terurai menjadi itu, dan tentu saja tetap radioaktif. Flux itu akan diperlambat, flux neutron akan diperlambat oleh grafit. Tetapi di barat mereka menggunakan beton karena itu tentu lebih efektif dan lebih aman, tentu saja. Tetapi kenapa kita gunakan grafit? Karena murah. Itu yang menjadi masalah. Kemudian ketika itu terjadi pengecekan itu dilakukan tidak sesuai dengan operasinya. Dayanya diturunkan sampai terlalu rendah. Harusnya berapa tuh? 700 megawatt. Seharusnya 700 megawatt, diturunkan sampai, seingat saya itu di angka 100 sekian. Itu terlalu rendah. Dan karena kepanikan itu, mereka menaikkan dayanya sampai melewati batas. Pada saat itu Dyatlov bertanggung jawab. Dia memaksa pemeriksaan itu, pengecekan itu dilakukan tidak sesuai pada waktunya. Karena pada pengecekan sebelumnya ya memang hasilnya tetap sama. Ketika disetting pada hasil 700, pada input 700 watt, pengecekan itu tidak berhasil. Jadi diundur. Harusnya dilaksanakan pada hari ini, jadi diundur ke besoknya. Dan itu sudah sesuai prosedur, karena penurunannya harus pada rentang waktu 24 jam. Penurunan daya harus pada rentang waktu 24 jam. Tetapi Dyatlov memaksa malam itu juga. Jadi tidak tepat dengan waktu. Seharusnya shift siang yang melakukan itu, tapi shift hari jam 1. Iya, betul. Shift malam yang melakukannya, dan shift malam tidak tahu apa-apa, mereka tidak diberitahu. Dan pada saat itu salah satu teknisi yang bertanggung jawab untuk mengatur daya itu semua adalah seorang yang baru masuk 4 bulan magang dan umurnya baru 25 tahun. Dia tidak punya pengalaman apapun selain memencet tombol dan mengatur-ngatur sesuai dengan perintah atasannya. Tentu saja itu sangat berbahaya. Dan yang kemudian yang harus kami akui bahwa kesalahan kami adalah sebagai ilmuwan merancang RBMK dengan salah. Kenapa? Karena RBMK itu adalah sistem kanal yang menggunakan air. Sistem kanal menggunakan air sebenarnya caranya sudah efektif, pola pikirnya sudah efektif. Tetapi karena mesin RBMK ini kami tidak sengaja membuat kesalahan yang cukup fatal, sehingga ada tombol bernama AZ5, kamu harusnya tahu. Ya, AZ5 itu adalah sistem yang digunakan untuk menghentikan kinerja reaktor seluruhnya. Tetapi itu malah menghentikan si RBMK ini untuk mendinginkan reaktornya. Ketika itu reaktor ini malah meledak, intinya itu meledak,
Dan perkiraan orang RBMK juga ikut meledak. Dan itu memang terjadi. Dan karena itu air masuk ke dalam inti. Air masuk ke dalam inti dan dalam sekian detik mengubah itu menjadi uap. Karena suhunya sangat tinggi, air itu kan rumusnya H2O. Dia berubah menjadi H2 dan O2. Menciptakan kebakaran. Nah, itulah yang datangkan pemadam kebakaran dan akhirnya mereka semua mati karena radiasi. Itu sebenarnya. Maka karena itu ketika teknisi menekan AZ5, ketika dayanya naik terlalu tinggi, ditekan AZ5 meledak. Jadi harusnya AZ5 ini bisa benar-benar membantu. Seharusnya kalau diciptakan dengan efektif, dirancang dengan Mungkin efektif. letak kesalahannya itu di RBMK. Iya, RBMK. Perancangan RBMK itu bermasalah dan prosedur pengecekan juga salah. Kalau misalnya prosedur pengecekan benar, kita bisa lihat di mana letak kesalahannya. Kita bisa saja tahu kesalahannya ada di RBMK dan peneliti bisa merancang yang lebih baik gitu. Kita bisa perbaiki letak kesalahannya di mana gitu. Kenapa bencana nuklir yang Chernobyl ini lebih parah daripada yang sebelumnya di Rusia juga? Karena di Leningrad penanganannya jauh lebih cepat dan skalanya tidak sebesar ini. Di Chernobyl kita punya 4 reaktor. Tapi yang meledak kan cuma reaktor 4. Yang meledak cuma reaktor 4 memang. Tapi karena dampaknya yang lebih besar di Chernobyl kita punya setidaknya sebagian besar cadangan nuklir, cadangan unsur radioaktif yang ada di Soviet. Sebagian besar ada di sana. Berarti itu yang membuat bermasalah. Chernobyl ini memang sangat besar Iya. pada masa itu. Itu yang paling besar dan bahkan sekedar fakta unik, pada saat itu Chernobyl sedang membangun 2 reaktor baru. Jadi ada reaktor 5 dan reaktor 6. Oh iya. Iya. Tapi itu dihentikan setelah reaktor 4 meledak. Gitu. Kalau untuk yang kasus sebelumnya di Leningrad. Di Leningrad itu dia lebih kecil, cenderung lebih kecil, sehingga ledakannya juga sebenarnya tidak serta-merta meledak, tapi rusak. Jadi intinya ini tidak apa-apa, intinya masih aman. Karena kunci itu di intinya. Iya, kuncinya memang ada di intinya. Radioaktif itu ada di intinya. Itu dia. Kenapa pada masa itu sempat pemerintah mengira bahwa intinya itu nggak bakal meledak, inti reaktor itu nggak bakal meledak? Dugaan pemerintah karena Dan mereka berpikir biasa aja itu terjadi. Iya, Tidak itu masalah. masalah terbesar kami sebenarnya pada masa itu. Keterlambatan. Iya, keterlambatan prosedur itu karena memang rancangannya bahkan dalam dokumen yang diarsipkan di perpustakaan negara di Moskow dikatakan bahwa yang pertama RBMK itu tidak mungkin meledak karena isinya cuma air. Yang kedua inti reaktor itu tidak mungkin meledak kecuali prosedurnya salah. Prosedur yang salah itu membuat dia tidak seimbang karena di dalam reaktor tidak stabil. Iya, di dalam reaktor terjadi ketidakstabilan yang harmonis. Ada yang membuat dia tidak stabil dan ada yang menekan dia agar stabil. Yang menekan dia agar tidak stabil salah satunya adalah RBMK karena dalam RBMK ada air. Itu dia. Ketika itu pemerintah menganggap intinya tidak bisa meledak dan RBMK juga tidak mungkin meledak. Jadi pemerintah tidak mengirimkan bantuan apa-apa pada awalnya. Yang hanya mengirimkan pemadam kebakaran sampai pada akhirnya saya sendiri pada waktu itu rapat dengan Gorbachev, saya mengatakan bahwa itu salah, itu pasti ada yang salah. Nuklir yang pasti akan menyebar radiasi, akan Karena menyebar. jelas sekali grafiknya keluar dari Grafiknya ada. Pelindung dari inti itu pecah, meledak, tercampak keluar. Bahkan kemarin saya mendapatkan laporan ada pemadam kebakaran yang memegang itu dan tangannya langsung melepuh. Dan kenyataan di pemadam kebakaran itu semua semuanya hampir kena radiasi. iya, dan semuanya mati. Dan semuanya mati dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Saya bahkan mendengar sendiri kesaksian dari teman saya Ulya Komchak. Dia menginterogasi orang-orang teknisi yang dirawat di Moskow. Mereka karena teknisi di Chernobyl mereka terkena radiasi parah dan harus dibawa ke rumah sakit 6 di Moskow, dirawat secara intensif dan memang pada akhirnya tidak selamat. Mereka meleleh, benar-benar meleleh, kulit mereka hilang, muka mereka tidak jelas lagi, mereka bukan sesuatu dari bumi. Benar,
Saya tidak percaya Dan radioaktif berbahaya itu. seberbahaya itu. Mengapa itu terjadi? Karena dia mendenaturasi protein. Sejauh itu yang saya tahu. Karena saya fokus kepada nuklirnya, saya fokus kepada reaksi yang terjadi. Saya tidak fokus terhadap apa dampaknya kepada manusia. Itu karena sejauh yang saya tahu, neutron menembus semua Sinar iya, sinar gamma itu sangat menembus semua partikel kecuali satu, beton dan grafit. Itu gunanya kita menggunakan beton dan grafit untuk memperlambat neutronnya. Itu dia. Jadi pihak yang bertanggung jawab untuk Chernobyl ini karena tidak ada, karena Dyatlov sendiri pun mati. Ya, Dyatlov sendiri pada akhirnya ditahan. Pada awalnya dia ditahan, dikenakan hukuman 10 tahun penjara. Saya yang membuat mereka terkena hukuman itu. Saya yang bersaksi agar mereka kena hukuman. Lalu kemudian ada lagi 2 orang petinggi yang mengurusi masalah pembangkit listrik tenaga nuklir itu. Mereka sangat-sangat gila hormat. Kenapa? Karena mereka sudah pernah diberikan penghargaan tertinggi oleh pemerintah karena berhasil menciptakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Iya, mereka berusaha menjaga image dengan cara tidak menyebarkan informasi yang benar terkait kejadian ini. Siapa saja kalau bisa di-mention? Yang jelas saya paling ingat Dyatlov. 2 orang lagi saya lupa siapa namanya. Saya ingat sekali kawan mereka itu orang-orang yang sangat egois. Dia satu berambut panjang dan satu lagi dia menggunakan kacamata. Mereka duduk di pengadilan itu dan tidak berbicara. Dyatlov sendiri mengakui kalau dia sedang di toilet pada saat itu ketika Kumchov menanyakan orang-orang itu pada teknisi yang dirawat di Moskow. Dia bertanya, kenyataannya Dyatlov pada saat itu ada di ruang kendali. Dia tidak pergi ke toilet karena dia bertanggung jawab untuk memeriksa pengecekan itu, uji coba itu, pengujian terhadap reaktor itu, keamanannya. Itu. Jadi sampai sekarang kota Chernobyl itu belum bisa dibunuh. Perkiraannya sampai kapan itu? Berapa ribu tahun lagi? Mungkin 1000. Tahun lagi. Iya. Sampai semua zat radioaktif meluruh. Iya. Saya yakin. Atau kalau untuk lebih aman lagi saya sarankan 2000. Karena dia mencemari sumber air dan tanah. Itu membuat tanaman juga mengandung radioaktif dan tidak bisa dimakan. Jadi jangan pernah sekali-sekali makan gandum yang tumbuh dari sana. Semua warga Chernobyl itu dievakuasi kemana? Mereka dievakuasi ke kota-kota sekitar. Pripyat masih terlalu dekat. Iya, saya yakin Pripyat masih terlalu dekat. Saya bahkan berharap kalau bisa mereka diungsikan saja ke Kiev karena itu sangat jauh. Kiev sekarang menjadi ibu kota Ukraina. Dan Kiev itu salah satu teman saya ada di sana, salah satu kolega saya yang ada di universitas di sana yang juga meneliti tentang nuklir, meneliti tentang reaksi-reaksi radioaktif, dan juga menjadi salah satu kolega saya pada saat peradilan yang menjadi saksi peradilan ketika saya menjelaskan kepada majelis hakim apa kesalahan yang dilakukan oleh Dyatlov. Profesor sendiri sudah bertahan sejauh ini pasti. Profesor kan ada di pembangkit itu kan, Ya, jadi ya. pasti banyak sekali radiasi yang Betul. sudah dihirup. Betul. Bagaimana keadaan profesor dari tubuhnya? Jujur tubuh saya seiring waktu semakin melemah karena tubuh saya juga menyerap terlalu banyak radiasi pada saat itu, sama seperti Sherbina. Sherbina saat ini mungkin dia masih hidup, hanya saja sekarat. Ya, kondisi saya jauh lebih baik karena saya lihat dia lebih banyak turun ke lapangan ketimbang saya. Kami selalu bersama pada saat itu. Ketika saya minta dia kirimkan pasir dan boron untuk mendinginkan reaktor, dia kirimkan. Ya. Tapi masalahnya ya dia mungkin memiliki kondisi hidup pola hidup yang lebih buruk. Dia tukang minum vodka, saya juga. Dia merokok, saya juga merokok. Itu. Saya tidak bisa melakukan banyak hal. Mungkin umur saya 1 atau 2 bulan lagi. Bahkan ini sudah keajaiban saya bisa mencapai umur 73 tahun.
Jujur saja. Sehat-sehat Profesor. Amin, Terima kasih amin, amin. sudah ikut podcast kita pada kali ini. Saya berharap juga bisa jadi kayak Profesor. Amin, amin. Jadi Saya doakan. tenaga nuklir yang Yes. sangat hebat. Mungkin kita akan membangun semakin Oke, tenang asal, di asal, Indonesia. asal jangan bangun RBMK saja, itu kesalahan fatal itu. Jadi terima kasih juga untuk penonton yang sudah mau menyimak tentang Chernobyl kali ini. Mungkin ada tertinggal ilmu yang bisa kita serap. Terima kasih Profesor. Ya, sama-sama. Makasih juga sudah mengundang saya. See you guys. See you in the next podcast. Bye bye. Okay. Chernobyl. It's long time no see. Udah. Dasar introvert. Okay, let's go. Dasar introvert. Yeah, introvert. Okay, 1, 2, shit. Hi everyone.